Analis dan penulis Israel Gideon Levy mengklaim masa depan perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Klaim Levy bersifat prediksi, di mana menyatakan bahwa pada akhirnya Hamas yang akan bertahan di Gaza. Mengutip Tribun News pada 14 Maret, prediksi Levy itu ditulisnya lewat laporan sumber utama Haaretz pada 13 Maret 2025. Lebih tepatnya, tulisan Levy ini merujuk pada rencana Israel dalam melanjutkan perang Gaza guna menekan Hamas secara bertahap. Dia menyamakan perang berdarah Gaza dengan perang dunia II. Dengan begitu, pada akhirnya Levy mengklaim bahwa Hamas adalah sosok yang akan tetap bertahan dari perang berdarah tersebut. Menekankan bahwa Hamas walaupun menderita kerusakan militer yang signifikan, namun tetap akan pulih. Bahkan Levy mengklaim bahwa Israel harus mengakui dan belajar dari kenyataan tersebut. Agresi Israel kini meluas di medan perang Suriah. Terbaru, Israel diklaim telah menargetkan proyek Dimas di Damaskus dengan serangan udara. Namun militer IDF mengklaim bahwa serangannya itu adalah untuk menargetkan pusat komando jihad Islam Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Maret, serangan udara Israel di Suriah itu telah terjadi pada Kamis 13 Maret 2025. Seorang koresponden kantor berita Arab Suriah Sana di Damaskus melaporkan bahwa pesawat Israel telah menargetkan bangunan perumahan di area proyek Dimas. Platform media sosial bahkan menyebarkan video yang menunjukkan personel pertahanan sipil mengevakuasi sejumlah orang yang terluka. Di satu sisi, Nitzan Safira, seorang koresponden untuk channel 12 Israel, mengklaim bahwa tujuan pesawat Israel menyerang di Damaskus adalah menargetkan markas besar Komando Jihad Islam. Klaim itu senada dengan militer IDF dalam postingannya di X pada 13 Maret, di mana militer telah melakukan serangan berbasis intelijen. Targetnya adalah pusat komando milik organisasi Jihad Islam Palestina di Damaskus. Diklaimnya pusat komando itu digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan oleh Jihad Islam Palestina terhadap negara Israel. Seruan terbaru Hamas dilontarkan terhadap Israel dan melibatkan soal Mesir, menyerukan agar pasukan Israel harus menarik diri dari perbatasan Gaza Mesir secepatnya. Mengutip Al Arabiya pada 14 Maret, hal itu merupakan seruan terbaru Hamas lewat juru bicara Hashem Kashem kepada sumber utama pada 13 Maret 2025. Lebih tepatnya, Hamas memperbarui tuntutan agar IDF mundur dari Gaza Selatan, menuduh Israel berusaha melanggar ketentuan gencatan senjata dalam pembicaraan mengenai fase selanjutnya dari kesepakatan tersebut. Seruan Kashem adalah pasukan IDF harus menarik diri dari sebidang tanah di sepanjang perbatasan Gaza Mesir berdasarkan fase pertama gencatan senjata yang harusnya dimulai pada 18 Januari lalu. Hamas menuduh Israel menempatkan pasukan di koridor Philadelphia yang strategis. Sementara menurut Israel, mereka bersikeras perlu mempertahankan kendali atas koridor tersebut untuk mencegah penyelundupan senjata ke wilayah Palestina dari Mesir. Kashem menyatakan bahwa koridor itu telah menjadi titik kritis dalam perundingan yang dimediasi Qatar dan Amerika Serikat di Doha mengenai fase selanjutnya dari gencatan senjata. Internal Israel perang sendiri, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan kecaman terhadap kepala Shin Bet saat ini, Ronen Bar. Mengutip Tribun News pada 14 Maret, kecaman Netanyahu itu dilontarkannya lewat pernyataan dan diunggah di media sosial X pada 14 Maret waktu setempat. Netanyahu menyatakan bahwa pada 13 Maret malam waktu setempat, garis merah berbahaya lainnya bagi demokrasi Israel telah dilanggar. Menyatakan bahwa belum ada sejarah Israel di mana seorang kepala intelijen melakukan ancaman pemerasan langsung terhadap Perdana Menteri. Lantas dengan tanpa basa-basi, Netanyahu menyebutkan nama seseorang yang disebutnya melanggar garis merah berbahaya di Israel, yaitu Ronen Bar. Di akhir pernyataannya, Netanyahu menyatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjamin keamanan warga Israel.
Media Israel Ma'arif mengklaim bahwa Houthi di Yaman akan memiliki drone yang lebih mematikan, mengingat adanya upaya penyelundupan komunel sel bahan bakar hidrogen ke Yaman yang bisa memberi Houthi teknologi yang lebih canggih. Mengutip Tribun News pada 14 Maret, sumber utama menyebut itu adalah kabar buruk bagi militer Israel. Terkini, para peneliti mendapati bahwa Houthi sudah mendapat teknologi terbaru yang bisa membuat drone mereka susah terdeteksi. Bahkan diklaimnya akan bisa terbang dalam jarak yang lebih jauh. Lebih tepatnya, itu akan bisa memberi Houthi keunggulan berupa kejutan dalam melawan pasukan Amerika Serikat atau bahkan Israel jika pertempuran dilanjutkan. Perlu diketahui adapun soal sistem sel bahan bakar hidrogen. Sistem ini menghasilkan listrik lewat reaksi kimia antara oksigen dan atom-atom hidrogen yang terkompresi. Lalu sistem ini mengeluarkan uap air dan hampir tidak ada panas atau suara berisik. Jika drone Houthi ditenagai dengan sel bahan bakar hidrogen ini, maka drone itu akan mampu meningkatkan jangkauan jelajahnya hingga 3 kali lipat. Kemudian juga disebutnya pendeteksian lewat suara dan sensor inframerah akan jauh lebih sulit. Mantan Jenderal Angkatan Darat Israel Amiram Levin menyebut Israel adalah sumber dari segala dosa. Bahkan Levin pernah menyamakan pasukan militer Israel di tepi barat dengan Nazi di Jerman. Mengutip Tribun News pada 14 Maret, hal itu diutarakan Levin dalam wawancaranya dengan Ma'arif beberapa waktu lalu. Perlu diketahui, Levin dikenal sebagai sosok yang sering mengkritik pedas tindakan Israel. Bahkan pada Agustus 2023 atau 2 bulan menjelang perang di Gaza meletus, Levin sempat menyamakan tindakan tentara Israel di tepi barat dengan Nazi di Jerman. Bahkan dia mengecam apa yang dianggapnya sebagai kejahatan apartheid di tepi barat selama puluhan tahun. Dengan begitu, Levin dengan tegas mengatakan bahwa Israel adalah sumber dari segala dosa. Dalam wawancara dengan Ma'arif, Levin menyebut konflik di tanah Palestina harus diselesaikan, bukannya dibatasi. Menurutnya, jika persoalan Palestina tidak diatasi, normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi atau Lebanon tidak akan mungkin terjadi. Bongkar prosedur nyamuk yang diterapkan militer Israel di jalur Gaza. Memakai warga sipil Gaza sebagai tameng manusia dan diklaim dipekerjakan 6 kali sehari. Mengutip Tribun News pada 14 Maret, prosedur nyamuk itu dibongkar oleh seorang perwira Angkatan Darat Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Dijelaskan olehnya bahwa ia sendiri mengaku kaget ketika mengetahui bahwa seorang tentara menggunakan sipil sebagai tameng. Taktik itu disebut sebagai prosedur nyamuk, di mana cara kerjanya menggunakan warga Palestina yang dipaksa masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah tersebut. Maksudnya untuk memastikan tidak ada militan atau bom di dalamnya. Adapun warga sipil yang digunakan sebagai tameng itu disebutnya sebagai shawish. Diklaimnya hampir setiap peleton memiliki seorang shawish, sehingga akan ada 4 shawish dalam satu kompi, lalu 12 dalam satu batalion dan 36 dalam satu brigade. Ia pun mengaku nyaris tak bisa berkata-kata ketika mengetahui bahwa polisi militer Israel membuka 6 penyelidikan tentang penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia. Lantaran di Gaza, tameng manusia setidaknya digunakan 6 kali sehari. Sehingga jika pihak berwenang ingin menjalankan tugasnya dengan serius, mereka harus membuka setidaknya 2.190 penyelidikan, bukan hanya 6. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.